Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elvin Syamudikulu dari kelas B semester 4 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi baris dan deret aritmatika. Tentunya, apa yang dimaksud dengan baris dan deret aritmatika? Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Tapi ingat, tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk di materi baris dan deret aritmatika, ada pun yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu tentang kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu tentang tujuan pembelajaran dari baris dan deret aritmatika. Yang ketiga, yaitu materi baris dan deret aritmatika. Yang keempat, nanti ada contoh soal atau contoh dari baris dan deret aritmatika. Dan yang terakhir yaitu tentang akan ada latihan tentang baris dan deret aritmatika. Baik, sekarang kita akan masuk pada poin pertama tadi, yaitu tentang kompetensi dasar baris dan deret aritmatika. Nah, apa kompetensi dasar dari baris dan deret aritmatika? Yang pertama yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua yaitu tentang menyelesaikan masalah yang konseptual yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Baik, sekarang poin yang kedua yaitu tentang tujuan pembelajaran dari baris dan deret aritmatika. Nah, apa yang harus kita miliki atau apa tujuan dari mempelajari baris dan deret aritmatika? Nah, setelah kita mempelajari baris dan deret aritmatika, maka peserta didik diharapkan yang pertama yaitu menjelaskan baris dan deret aritmatika. Kemudian yang kedua yaitu menentukan suku suatu barisan aritmatika. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah n suku dari deret aritmatika. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang materi baris dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya itu dulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan baris dan deret. Nah, di sini ada definisi baris bilangan atau barisan bilangan, di mana barisan bilangan itu adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, sedangkan definisi dari deret bilangan yaitu penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian atau definisi dari barisan bilangan dan deret bilangan, sekarang kita masuk pada pengertian dari barisan aritmatika. Nah, apa definisi dari barisan aritmatika? Yaitu barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku berurutan tetap. Selisih dua suku tersebut nanti disebut dengan beda. Nah, bagaimana contoh dari barisan-barisan bilangan tersebut? Contohnya yaitu misalkan barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Kemudian contoh yang kedua 2, 8, 14, 20 dan titik-titik atau seterusnya. Nah, barisan-barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, dari contoh yang pertama tadi yaitu 1, 4, 7, 10 dan 13 dan titik-titik atau seterusnya. Nah, pada barisan ini suku berikutnya itu diperoleh atau didapat dari suku sebelumnya, yaitu 1, 4, 7. Nah, berapa beda dari nilai suku tersebut, dimana yaitu bedanya 3. Artinya suku sebelumnya itu suku berikutnya didapat dari suku sebelumnya, dimana suku sebelumnya tadi
memiliki selisih atau beda 3. Berarti yang dari suku pertama tadi 1 ditambah 3 menjadi 4. Begitu juga di suku kedua ditambah 3 menjadi 7. Nah, dari suku tersebut maka diperoleh suku seterusnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu 2, 8, 14, dan 20. Nah, begitu juga sama halnya dengan contoh yang pertama, di mana suku berikutnya itu diperoleh dari selisih suku sebelumnya, yaitu 6, di mana 2 ditambah 6 menghasilkan 8, begitu juga 8 ditambah 6 menghasilkan 14, sampai seterusnya. Baik, materi selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, di mana UN itu merupakan suku ke N, kemudian A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyak suku. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, maka simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan titik-titik atau seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan suku tersebut? Maka yang pertama diketahui bahwa suku pertama atau A-nya yaitu negatif 3. Kemudian beda. Bagaimana cara mencari beda? Nah, beda itu merupakan selisih dari suku kedua dengan suku pertama, di mana suku keduanya itu 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Jadi bedanya adalah 5. Nah, setelah kita mengetahui A dan B, maka kita substitusi di rumus. Yaitu rumusnya tadi yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Setelah itu kita substitusi, setelah kita mengetahui nilai A dan B, maka kita substitusi di rumus, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, di mana A-nya 3 dan bedanya 5. Nah, sehingga menjadi UN sama dengan negatif 3 ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, yang kita cari tadi yaitu U ke-8 atau suku ke-8. Maka kita substitusikan nilai N-nya yaitu 8. Maka U8 sama dengan negatif 3 ditambah 8 dikurang 1 kali 5. Hasilnya adalah 32. Begitu juga di suku ke-20, di mana N-nya yaitu 20. Maka kita substitusikan langsung U20 sama dengan negatif 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 92. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika. Nah, apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Di mana deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika dinotasikan dengan S. Nah, dengan demikian S sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 titik-titik ditambah UN atau sampai suku ke N. Nah, bagaimana cara untuk menentukan deret aritmatika? Nah, rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika itu yaitu Sn, di mana Sn tadi merupakan jumlah deret aritmatika. Sn sama dengan setengah kali N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, di mana rumus tersebut digunakan ketika kita mencari jumlah N suku pertama di dalam materi deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh tentang deret aritmatika. Oke, contohnya contoh untuk deret aritmatika yaitu misalkan carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6
ditambah 8 ditambah titik-titik. Nah, bagaimana kita mencari jumlah dari 100 suku pertama? Nah, untuk mencarinya tadi menggunakan rumus. Yang tadi yaitu setengah dikali N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, di contoh tadi diketahui bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, dan N-nya yaitu 100. Nah, A, B, dan N itu kita substitusi di dalam rumus yang tadi, yaitu setengah kali N kali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, setelah kita substitusi, maka hasilnya nanti yaitu 10.100. Nah, jadi jumlah 100 suku pertama dari deret aritmatika tadi yaitu 10.100. Baik, setelah kita mempelajari tentang materi baris dan deret aritmatika, sekarang kita masuk pada latihan, di mana di sini saya sudah membuat soal terdiri dari 2. Yang pertama yaitu suatu barisan memiliki urutan berikut 4, 7, 10, titik-titik, maka hitunglah yang pertama yaitu pembeda atau beda atau biasa disingkat B. Kemudian yang kedua kita hitung berapa nilai U10 atau suku ke-10. Kemudian soal latihan yang kedua yaitu hasil dari deret aritmatika berikut 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 41 adalah titik-titik. Nah, latihan tersebut diberikan untuk lebih memahami tentang materi baris dan deret aritmatika. Baik semuanya, demikian tentang materi baris dan deret aritmatika. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.